Apa kabar? Selamat datang di video Pecahkan, sebuah video di mana gue ngejawab pertanyaan-pertanyaan tentang stand up comedy supaya lu bisa punya informasi, wawasan baru terkait stand up. Nanti semua kompilasinya bisa lu baca di pecahkan.com, bisa lu tonton di pecahkan.com. Gue mau jawab pertanyaan dari Joe.Regar, apa perbedaan mekanisme show stand up dari komika Amerika dan komika Indonesia? Apa kelebihan show komika Amerika Serikat dibanding Indonesia? Oke, kita coba jawab. Tapi gue mau jawab bedanya stand up di Amerika dan stand up di Indonesia ya. Dan mungkin ini rada ngacak. Pertama-tama, disemprotnya pakai kata-kata bukan pakai disinfektan gitu. iya. Untuk dianggap puas, jenazah yang udah beres mesti angkat jempol dulu. Ya, itu bagus tuh. Sederhana, singkat, dan bagus. Tugasnya Gilang sekarang mencari contoh kasus dari pihak lain. Misalkan teman saya atau salah satu klien kami. Ini aja gue bukan ngelawak aja dianggap dark jokes, dimana gue ngelawak gitu loh. Oh, sekarang dia tukang bully yang senang mengajar. Lucu banget dah murid-murid gue nih hari ini, kocak dah lu semua dah. Stand up di Indonesia datangnya dari komunitas. Jadi sebelum ada komunitas stand up Indo meledak di tahun 2011 bulan Juli, sebelumnya stand up comedy itu udah ada. Dilakukan oleh Iwel, dilakukan oleh Bang Ramon, bukan dilakukan sama almarhum Taufik Safalas, karena Taufik Safalas bukan stand up. Bang Ramon bahkan stand up, Taufik Safalas enggak, karena Taufik Safalas tuh lebih ke joke telling. Dia cerita-cerita joke-joke yang ada di buku Mama Papa Huahaha atau Mati Ketawa ala Rusia gitu. Udah ada, tapi pelakunya nggak banyak karena mungkin tidak tersiar, atau mungkin ketika tersiar orang nggak terpancing untuk pengen jadi stand up comedian karena nggak terhibur sama apa yang dia lihat, bisa jadi kan. Nah, di Indonesia stand up itu banyak dimulainya secara komunitas. Di Amerika Serikat nggak ada komunitas stand up. Di banyak negara nggak ada komunitas stand up. Lebih karena negara lain itu nggak komunal aja. Indonesia itu Hip Hop Indo adalah komunitas stand up yang terbesar di dunia, karena dunia nggak bikin komunitas. Terus Indo Beatbox adalah komunitas beatbox terbesar di dunia, karena dunia nggak bikin komunitas ya. Gue tahu ini, gue sering banget cerita ini karena Billy, beatboxer yang pernah ada di Hitam Putih, cerita dia ikutan kompetisi di luar negeri, dan dia cerita soal komunitasnya. Terus orang-orang dari luar negeri itu bilang, gila itu komunitas terbesar di dunia gitu. Tapi lebih kepada orang di luar negeri itu nggak komunal. Sama stand up comedian juga nggak komunal. Nah, mereka memulai semuanya dari ikutan audisi. Tapi bukan audisi kompetisi, audisi untuk bisa ngisi di comedy club. Ini tuh levelnya di atas open mic. Di Amerika Serikat ada banyak sekali open mic. Di New York aja ada ratusan open mic. Tapi kalau lo mau open mic, lo mesti bayar $3-5. Di Indonesia gratis. Kenapa di Indonesia gratis open mic-nya dan di luar negeri bayar? Apakah di luar negeri juga didaftarin sama Ramon Papana? Tidak. Tapi di luar negeri nonton open mic juga bayar. Jadi orang kalau mau nonton open mic itu tetap mesti bayar, ada cover charge. Karena itu klub, emang comedy club. Duitnya didapatkan dari jualan tiket. Kalau selama ini, open mic di Indonesia ada di kafe-kafe, nyari duitnya dari minum. Jadi mereka nggak naruh cover charge untuk nonton stand up, karena yang mereka harapkan adalah kafenya rame supaya orang beli minum. Bisnisnya adalah kafe. Kalau di Amerika Serikat, bisnisnya adalah comedy club. Jadi nyari duitnya dari show stand up-nya. Makanya open mic berbayar. Dan dengan itu, orang yang menyelenggarakan open mic jadi punya tanggung jawab untuk nyiapin komedian yang bagus, tidaknya walaupun level open mic harus bagus, karena orang bayar. Itulah kenapa di salah satu video YouTube gue juga ada di pecahkan.com, gue pernah bilang kedepannya open mic itu harusnya di Indonesia ya harusnya bayar semuanya. Kalau lu pengen bagus harusnya bayar. Tonton aja sendiri, gue nggak mau bahas di sini. Nah, di luar negeri, alasan kedua kenapa open mic bayar, karena open mic tuh sering banget jadi tempat orang-orang aneh, tepatnya orang-orang gangguan jiwa naik ke atas panggung.
Bukan untuk stand up, tapi untuk merasa normal. Ini beneran, gue nggak bohong. Banyak orang-orang, dan di Amerika Serikat ya, di LA, di New York tuh orang-orang dengan gangguan mental tuh pada nyebar di mana-mana. Dan mereka tahu, dan gembel juga banyak yang naik. Jadi di Amerika Serikat tuh kalau lu open mic, dapat minum. Jadi walaupun lu bayar, lu dikasih minum. Nah, banyak gembel-gembel gini, dulu sebelum bayar, open micers tuh dapat minum dari tempatnya. Jadi banyak gembel-gembel turun pengen open mic biar dapat minum. Akhirnya disaring dengan disuruh bayar. Nah, jadi bayar biar nggak ada orang-orang aneh, orang-orang gembel pada naik ke atas panggung. Nah, open mic mah untuk amatir. Tapi kalau lu pengen jadi stand up comedian, lu harus audisi di comedy club. Jadi misalkan ada stand up New York, ada Gotham Comedy Club, ada Comedy Cellar, ada apa ya? Ada banyak lah, ada Comedy Store, ada Laugh Factory. Kalau lu pengen stand up di situ, lu harus audisi di depan guest bookernya, orang yang kerjanya mengundang-undangin komedian untuk ngisi. Nah, ketika lu audisi dan lu lucu, mungkin lu mulai ngisi. Lu bilang bulan depan lu tanggal 26 ya, naik sekali gitu. Kenapa gue bilang naik sekali? Karena di Amerika Serikat satu malam tuh bisa ada 3 show. Bahkan kayak Comedy Cellar ada 4-5 show dalam satu malam. Kelar bisa sampai jam 2, sampai jam 3 pagi. Dan nanti ketika udah mulai lucu, kemudian mereka jadi rutin ngisi di comedy club tersebut. Dan nanti level karirnya adalah nyari comedy club yang namanya gede gitu. Karena ketika dia ngisi di Comedy Cellar, yaitu tempat yang udah terkenal, udah nyampe tuh satu level. Nanti level berikutnya adalah setelah mulai ngisi comedy club, mulai headlining di comedy club. Jadi ketika masuk tuh ngebuka opener. Abis itu ketika lu dipercaya jadi feature di tengah-tengah. Ketika lu makin solid lu jadi opener, jadi headliner. Nah, ketika udah headliner, lu mulai diincar TV. Bahkan ketika di feature udah mulai diincar TV. Ketika diincar TV, lu mulai diajak ngisi di acara-acara late night, acara-acaranya Stephen Colbert, Jimmy Fallon, acara-acara James Corden. Terus ya late night lain. Dan ketika udah masuk ke TV, biasanya kemudian dapat banyak job untuk keliling-keliling, jadilah circuit comedian. Circuit comedian itu kerja muter mulu ngejob. Kadang-kadang kemarin gue denger Tom Segura bilang dalam 20 tahun karir gue berkomedi, 18 tahunnya tuh gue nonstop muter-muter aja, manggung dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ketika udah mulai kayak gitu, lama-lama udah waktunya untuk bikin special. Ketika mulai bikin special, biasanya dijual ke Netflix ngasih duit banyak, udah deh, hidup jadi komedian yang stabil. Dimana kalau di sini, biasanya ketika mulai masuk ke komunitas, nyari namanya dari open mic. Ketika open mic lucu, teman-teman komunitasnya ngasih job ke dia. Mungkin jobnya di Sun, stand up night komunitas, atau mungkin emang beneran job. Kadang-kadang orang di TV suka nanya sama stand up comedian lain, kayak misalkan gue nanya sama Bar, siapa ya stand up comedian yang lucu? Oh, si Bahrul Alam aja tuh. Ya udah, ajak dia untuk ngisi Comika Monday Market gitu. Nah, nanti dari banyak peluang, orang mulai banyak tahu namanya dia mulai masuk TV juga. Kemudian dia makin banyak fansnya. Kadang-kadang dia masuk kompetisi. Di Amerika Serikat juga ada yang level yang naikin level karirnya lewat kompetisi. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada tuh Last Comic Standing. Last Comic Standing tuh pentolannya tuh gila-gila. Amy Schumer tuh dari Last Comic Standing. Salah satu komedian favorit gue, Alonzo Bowden, juga dari Last Comic Standing. Terus ada satu tuh juara Last Comic Standing tuh yang gemuk banget, namanya siapa ya, gue lupa. Banyak lah. Tapi nggak gitu banyak jadi pilihan. Nah, kalau di Indonesia justru kebanyakan pengennya masuk Suci atau Suca supaya namanya naik gitu. Habis itu mulai bikin special, habis itu mulai melakukan pengembangan karirnya. Nah, itu bedanya tuh stand up comedy di luar negeri sama di Indonesia. Emang skenanya beda. Di luar negeri ada satu level lagi, level festival. Jadi abis lu mulai nge-feature dan nge-headline, lu mulai bisa menawarkan diri lu, bahkan mungkin lu dipanggil untuk ngisi festival. Dan festival komedi di seluruh dunia banyak. Salah satu incaran komedian di Amerika Serikat adalah Edinburgh Fringe Festival, atau Just for Laugh Comedy Festival di Montreal, atau New York Comedy Festival, atau LA Comedy Festival, atau Melbourne Comedy Festival. Banyak banget. Nah, habis dari situ mungkin masuk TV dan seterusnya. Ya, cukup panjang.
Terima kasih banyak Joe Regar atas pertanyaannya, semoga menjawab. Dan untuk lo yang punya pertanyaan lagi tentang stand up comedy, gue cukup yakin jawabannya sudah tersedia di pecahkan.com. Makasih banyak, Goks.